Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang golongan dari hewan, yaitu Kingdom Animalia. Nah, apa saja golongan dari hewan itu dan bagaimana bentuknya, karakteristiknya? Langsung saja kita pelajari. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri umum dari hewan tersebut. Yang pertama, organismenya multiseluler atau terdiri dari banyak sel dan eukariotik, berarti selnya sudah memiliki membran inti ya. Ciri yang kedua yaitu sel-selnya tidak memiliki dinding sel. Jelas, karena dinding sel biasanya dimiliki oleh golongan tumbuhan ya. Yang ketiga adalah heterotrof. Jelas, karena hewan ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mencari makanannya di lingkungannya. Sama halnya dengan heterotrof. Yang keempat adalah sebagian besar bereproduksi secara seksual. Oke, berdasarkan keberadaan tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua. Ada invertebrata dan vertebrata. In artinya tanpa atau tidak, vertebrae artinya tulang belakang. Berarti invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, yang pertama kita bahas tentang invertebrata. Jadi invertebrata ini dibagi menjadi 8 filum, yaitu yang pertama adalah Porifera, hewan berpori, Coelenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, Annelida, moluska, hewan bertubuh lunak, Arthropoda, hewan memiliki kaki atau tubuh berruas-ruas, dan Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Selanjutnya kita bahas yang pertama adalah porifera. Porifera ini berasal dari bahasa Latin, porus artinya lubang kecil, ver artinya membawa atau mengandung. Berarti porifera ini tubuhnya berpori-pori, ya berlubang-lubang. Nah ini ciri-cirinya porifera. Yang pertama tubuhnya berpori, yang kedua dia sesil atau menetap, jadi dia nggak kemana-mana ya, dia menetap pada substrat biasanya. Kemudian sifatnya diploblastik, dia terdiri dari dua lapisan tubuh, ektoderm dan endoderm ya. Kemudian yang keempat adalah simetrinya radial gitu ya. Kemudian fungsi bagian tubuhnya, nah di sini kita harus tahu dulu ada beberapa bagian dari tubuh porifera. Ini adalah struktur porifera ya. Kalian biasanya melihat di film-film atau di kartun biasanya kan ada struktur seperti karang ini ya. Nah ini adalah contoh dari film porifera. Nah, jika dilihat secara struktural akan bentuknya seperti ini ya. Di bagian paling luar ini adalah pinakosit ya. Pinakosit ini adalah struktur terluar ya, bagian ektoderm. Kemudian pada pinakosit ini adalah lubang-lubang. Lubang-lubang yang disebut dengan porosit atau ostium ya. Nah, kemudian di bagian dalam ini ada mesohil. Kemudian bagian-bagian seperti apa ya ini ya. Ada struktur kepala dan ekornya, ini adalah koanosit namanya. Koanosit. Kemudian di antara koanosit dengan pinakosit ini ada sel amebosit. Nah, warnanya yang biru muda di sini. Kemudian ada beberapa spikula. Kemudian di bagian tengah ini namanya spongosol dan lubang besar di atas ini adalah osculum ya. Nah, sel koanosit jika diperbesar akan seperti ini bentuknya ya. Di paling depan ada amoebosit, kemudian di sini kepalanya itu yaitu sel koanosit, kemudian di bagian ekornya ini disebut dengan flagellum ya. Nah, sekarang fungsinya apa? Yang pertama kita bahas tentang amoebosit. Amoebosit ini fungsinya adalah untuk mengedarkan zat makanan. Kemudian porosit untuk membuka dan menutup porinya. Kemudian spikula ini sebagai rangka tubuh, jadi dia tersusun atas CaCO3 biasanya. Kemudian ada sel koanosit. Nah, sel koanosit ini berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi gimana sih caranya si porifera ini makan? Ya, jadi dia kan tinggalnya di dalam laut ya, biasanya di dasar laut. Nah, air-air laut itu membawa zat-zat makanan yang penting bagi porifera. Jadi air yang membawa zat makanan itu akan memasuki porifera
melalui porosit ini atau melalui ostium ya. Memasuki lubang ini, kemudian air-air tersebut atau zat makanan yang terkandung di dalam air-air tersebut akan ditangkap oleh flagel dari sel koanosit ini. Nah, setelah ditangkap, kemudian dicerna oleh sel koanosit ini. Nah, di sini dicerna oleh sel koanosit. Kemudian, zat-zat makanan yang sudah dicerna akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana cara mengedarkannya? Nah, ini adalah fungsi dari amebosit. Amebosit nanti akan mengedarkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh dari porifera. Lalu, sisa air yang masih berada di spongosol ini nanti akan dikeluarkan melalui oskulum. Jadi, oskulum ini adalah tempat pengeluaran cairan-cairan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh porifera. Selanjutnya, tipe saluran air porifera ini ada 3. Ada askon, sikon, dan leukon. Untuk askon ini adalah tipe saluran air yang paling sederhana. Jadi dari ostia kemudian masuk ke rongga tubuh atau spongosol langsung menuju ke oskulum. Tapi kalau sikon dari air masuk melalui ostium, kemudian dia harus melalui rongga-rongga terlebih dahulu, kemudian baru menuju ke spongosol dan air dikeluarkan melalui oskulum. Kemudian yang ketiga, leukon, ini adalah yang paling rumit, ya, tipe saluran air porifera yang paling rumit. Jadi air memasuki porikulit atau ostium, kemudian dia harus melewati cabang-cabang terlebih dahulu dan beberapa saluran yang lain, kemudian dia keluar melalui oskulum, ya. Jadi dari yang sederhana, bentuk yang sederhana, sedang, nah ini bentuk yang rumit, gitu ya. Kemudian reproduksi porifera ini bisa dengan 2 cara. Yang aseksual ini dengan pembentukan tunas ya. Jadi dia nanti akan tumbuh cabang seperti cabang di sini, ini namanya tunas ya. Kemudian dengan cara seksual yaitu fertilisasi sperma dan ovum yang dibentuk oleh arkeosit. Jadi arkeosit ini bagian dari porifera yang menghasilkan sperma dan ovum. Gitu ya. Selanjutnya klasifikasi porifera ada 3. Yang pertama calcarea, yang kedua hexactinellida, yang ketiga demospongiae. Ya, yang pertama calcarea ini bahan dari spikulanya atau rangka tubuhnya itu mengandung zat kapur atau kalsium karbonat atau CaCO3. Contohnya apa? Contohnya skifa. Kemudian yang hexactinellida ini spikulanya terdiri dari zat kersik atau silikat, hanya sedikit mengandung zat kapur ya. Contohnya eupectella. Kalian lihat bentuknya kan berbeda ya. Di sini lebih besar pori-porinya. Kemudian yang ketiga adalah demospongiae. Nah, ini spikulanya tersusun atas zat kersik dan protein atau spongin ya, atau spongin saja. Jadi dia tidak kaku, strukturnya beda dengan calcarea. Calcarea ini kaku karena dia mengandung zat kapur. Sedangkan untuk demospongiae ini seperti spons ya. Contohnya adalah espongia. Jadi sabun spons-spons mandi ini tergolong demospongiae. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Coelenterata. Coelenterata dari bahasa Yunani, zoilos artinya rongga, enteron artinya usus ya. Berarti hewan-hewan golongan Coelenterata ini dia memiliki rongga yang sifatnya sebagai usus. Ciri-cirinya adalah tubuh berongga, yang kedua diploblastik. Diploblastik ini artinya memiliki 2 lapisan tubuh, endoderm dan ektoderm. Yang ketiga adalah simetrinya radial. Kemudian yang keempat memiliki tentakel. Tentakel ini fungsinya untuk menangkap mangsa dan membunuh mangsa tersebut. Yang kelima mengalami metagenesis menjadi polip dan medusa. Jadi organisme golongan Coelenterata ini memiliki 2 bentuk ya, bisa polip, bisa medusa. Kalau polip ini tubuhnya menempel pada substrat, bentuknya seperti tanaman seperti ini. Contohnya ini. Nah, kemudian bisa juga membentuk medusa. Medusa ini tubuhnya seperti payung, berenang bebas. Contohnya ubur-ubur ya. Bentuknya persis dengan ubur-ubur. Kemudian klasifikasi Coelenterata itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama hydrozoa, yang kedua scyphozoa, yang ketiga adalah anthozoa. Yang pertama hydrozoa ini organismenya umumnya berbentuk polip seperti ini ya, seperti tanaman, dia menempel pada substrat. Contohnya hydra. Kemudian scyphozoa ini fase medusanya lebih dominan. Jadi fase hidupnya kita sering melihat organisme ini berbentuk seperti medusa ya. Contohnya adalah ubur-ubur. Nama ilmiahnya Aurelia aurita. Kemudian yang ketiga adalah anthozoa. Bentuknya hanya berbentuk polip mirip bunga ya. Contohnya anemon laut.
Reproduksi dari Solenterata ini ada dua. Yang pertama aseksual dengan pembentukan tunas. Jadi dia nanti akan bercabang di sebelah sini atau sebelah sini ya. Nah, ini namanya tunas ya. Kemudian tunas ini akan menempel pada induknya gitu ya. Yang kedua adalah seksual secara fertilisasi eksternal ya. Jadi peleburan sperma dan ovum dilakukan di luar tubuh. Selanjutnya kita bahas tentang struktur tubuhnya. Dikatakan tadi tubuh Solenterata ini kan diploblastik ya, berarti tersusun atas dua lapisan tubuh. Yang pertama ektoderm dan endoderm. Yang pertama kita bahas dulu tentang ektoderm. Di bagian ektoderm atau di bagian luar itu ada tentakel. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah tentakel. Tentakel ini fungsinya sebagai alat penyengat. Kemudian yang kedua ada nematosista. Nematosista ini adalah sel penyengat. Jadi kalau kalian lihat tentakel di sini bisa bila diperbesar nanti strukturnya akan terlihat seperti ini. Dan di bagian permukaan tentakel itu ada yang namanya nematosista ya. Nematosista ini adalah sel penyengat. Nah, di dalam nematosista ini ada cnidoblast. Cnidoblast ini adalah racunnya. Jadi kalian harus ingat-ingat bedanya tentakel, nematosista, dan cnidoblast ya. Kalau tentakel itu alatnya, kalau nematosista itu selnya, kalau cnidoblast ini racunnya, gitu ya. Kemudian bagian endoderm adalah rongga gastrovaskuler. Nah, kalian bisa lihat ini adalah rongga gastrovaskuler ya. Namanya rongga berarti dia kosong. Gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang daur hidup Aurelia aurita atau ubur-ubur ya. Yang pertama kita bahas dulu dari medusa ya. Medusa dewasa ini adalah ya struktur ubur-ubur yang biasanya kita lihat gitu ya. Nah, medusa dewasa ini ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan menghasilkan sperma, yang betina mengeluarkan sel telur. Nah, kemudian mereka mengalami fertilisasi atau peleburan, kemudian menghasilkan planula. Strukturnya seperti ini. Kemudian planula akan berkembang terus menjadi skifistoma, kemudian skifistoma akan berkembang terus menjadi tunas polip yang lebih besar lagi, kemudian dia akan membentuk evira. Nah, evira ini strukturnya seperti ini, kayak ubur-ubur tapi masih kecil ya. Kemudian evira nanti akan berkembang menjadi medusa dewasa. Berikutnya kita bahas tentang platyhelminthes ya. Platyhelminthes ini dari bahasa Yunani, platy artinya pipi dan helminthes artinya cacing. Artinya organisme pada golongan platyhelminthes ini terdiri atas cacing yang bentuknya pipih. Pipih berarti tipis gitu ya. Ciri-cirinya platyhelminthes yang pertama tubuhnya pipih, yang kedua tubuhnya tidak memiliki rongga atau acelomata. Jelas ya karena tubuhnya pipih ya, jadi tidak berongga dia. Kemudian yang ketiga, dia sudah triploblastik. Ya, lapisan tubuhnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian simetrinya bilateral. Jadi bilateral ini maksudnya jika dia dibelah tengah seperti ini, bagian kanan dan kirinya itu bentuknya sama ya, itu namanya simetri bilateral. Kemudian yang kelima hermafrodit, jadi memiliki kelamin ganda, punya kelamin jantan dan kelamin betina. Kemudian yang keenam ekskresinya dengan sel api atau flame cell. Reproduksinya gimana? Reproduksinya ada 2, bisa secara aseksual. Aseksual ini namanya fragmentasi, atau contohnya fragmentasi atau membelah diri. Jadi contohnya nih planaria ini. Kalau misalkan kita potong bagian tubuhnya seperti ini, shred gitu ya. Nah, kemudian nanti masing-masing tubuhnya itu akan tumbuh menjadi planaria yang baru gitu. Jadi bagian-bagiannya itu bisa tumbuh menjadi individu yang baru gitu. Itu namanya fragmentasi. Yang kedua adalah seksual dengan cara perkawinan silang. Ya, hermafrodit punya 2 alat kelamin. Jadi ya yang mana yang jadi betina, yang mana yang jadi jantan itu bisa dikondisikan ya, tergantung organismenya sendiri gitu ya. Lalu klasifikasi platyhelminthes. Ya, klasifikasi platyhelminthes ada 3. Cara menghafalnya kalian bisa pakai ini, tooth chest ya. Tu itu adalah Turbellaria, T adalah Trematoda, Chest adalah Chestoda.
Turbellaria, contohnya planaria. Kalian bisa nemu planaria nih biasanya di tempat-tempat atau sumber-sumber yang bersih, contohnya air terjun gitu ya, sumber-sumber di pegunungan yang masih tidak tercemar airnya. Kalian bisa cari ini di bebatuan, warnanya mirip seperti ini, bening, agak kehitaman atau kecoklatan atau putih biasanya ya. Nah, dia hidup bebas bergerak dengan rambut getar. Jadi ada rambut getar di bagian permukaan tubuhnya ya. Yang kedua adalah trematoda. Trematoda ini adalah golongan cacing yang parasit ya. Parasit ini merugikan merugikan untuk manusia atau merugikan bagi hewan. Contohnya Phascola hepatica, cacing hati pada ternak, atau Clonorchis sinensis, ini cacing hati pada manusia. Jadi ditemukan pada hati-hati hewan-hewan ya, atau hati manusia gitu ya. Tubuhnya dibungkus oleh kutikula. Kutikula ini untuk perlindungan dirinya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini bentuk Phascola hepatica, cacing hati yang biasanya ditemukan di hati sapi atau hati kambing yang terinfeksi oleh cacing ini ya. Warnanya biasanya merah seperti ini atau putih, biasanya menempel pada hati. Nah, ini adalah cacing hati, jenis cacing hati yang menginfeksi manusia. Bentuknya agak lonjong ya, beda dengan cacing hati pada ternak. Kemudian golongan cestoda. Cestoda ini contohnya adalah cacing pita. Taenia saginata itu cacing pita pada sapi. Taenia solium cacing pita yang menginfeksi babi. Ya, cirinya gimana? Tubuhnya berruas-ruas. Satu ruasnya disebut proglotit. Kalian bisa lihat di sini kan tubuhnya berruas-ruas atau bersegmen-segmen ya. Nah, satu segmen ini namanya adalah proglotit. Nah, bedanya apa Taenia saginata dan Taenia solium? Kalian bisa lihat di kepalanya, kepala cacingnya ini ya. Kalau Taenia saginata itu kepalanya seperti ini, kemudian Taenia solium kepalanya seperti ini. Ujungnya seperti ada rambut-rambut kecilnya ya, itu Taenia solium. Selanjutnya kita pelajari tentang daur hidup dari cacing hati, Phascola hepatica, bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama diawali dengan yang nomor 1 ya. Reproduksi seksual Phascola hepatica ini menghasilkan telur pada hati. Kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus, kemudian keluar bersama tinja. Jadi hewan ternak ini mengeluarkan tinja yang mengandung telur cacing hati. Ya, kemudian telur ini nanti akan menetas dan tumbuh menjadi Miracidium bersilia. Bersilia ini maksudnya dia punya rambut getar di seluruh permukaan tubuhnya. Ya, kemudian setelah jadi Miracidium, kemudian dia menginfeksi inang perantara yaitu siput air. Miracidium ini nanti akan memasuki tubuh siput. Nah, di sini Miracidium akan berkembang menjadi sporosista, dari sporosista akan berkembang menjadi redia, dari redia akan tumbuh menjadi Cercaria bersilia. Nah, dari Cercaria bersilia ini nanti akan keluar dari tubuh siput, lalu menempel pada tumbuhan atau rumput air ya. Kemudian Cercaria membentuk Metacercaria. Metacercaria ini adalah cacing muda. Metacercaria ini sudah berada di rumput atau tumbuhan. Nah, nantinya rumput ini akan dimakan oleh hewan ternak. Kemudian hewan ternak ini nanti akan kembali terinfeksi oleh cacing hati Phascola hepatica. Urutannya seperti ini. Jadi mulai dari telur akan menjadi Miracidium, Sporosista, Redia, Cercaria, Metacercaria. Yang saya beri warna kuning, ini adalah perkembangan di dalam tubuh siput ya. Caranya gimana cara ngafalinnya? Kita pakai singkatan ini. Teman Mira, sport renang selalu menang. T ini adalah telur, Mira, Miracidium, sport ini adalah Sporosista, Redia, C, Cercaria, Metacercaria ya. Ingat-ingat, teman Mira sport renang selalu menang. Telur Miracidium, Sporosista, Redia, Cercaria, Metacercaria gitu ya. Selanjutnya kita bahas daur hidup cacing pita, Taenia saginata. Yang pertama, cacing pita itu misalnya dia menginfeksi manusia, berarti di dalam ususnya itu terdapat cacing dewasa ya, di dalam usus halusnya. Kemudian proglotit yang mengandung telur keluar bersama feses. Jadi nanti kalau misalkan manusia ini mengeluarkan tinja atau feses, nah di dalam feses itu sudah mengandung telur dari cacing pita ini. Kemudian
termakan oleh sapi, telurnya, entah itu fesesnya atau telurnya nanti hinggap atau mengalir di rerumputan sehingga dia termakan oleh sapi ya. Kemudian sapi ini tentunya akan terinfeksi oleh cacing pita ini ya. Kemudian telurnya akan berkembang menjadi ooncosfer atau embrio cacing ya. Kemudian menembus dinding usus ke peredaran darah sampai ke otot dari si hewan ternak ini. Kemudian ooncosfer berkembang menjadi cysticercus di dalam otot atau di dalam daging sapi. Kemudian daging ini jika dimakan oleh manusia atau dimasak dan dimasaknya itu nggak matang ya. Jadi telurnya itu masih ada di situ atau cysticercusnya itu masih ada di dagingnya. Kemudian dimakan oleh manusia. Ya jadilah manusia ini nanti akan terinfeksi oleh cacing pita atau Taenia saginata ini. Selanjutnya yaitu Nemathelmintes ya. Nemathelmintes ini berasal dari bahasa Yunani, nema artinya benang, helmintes artinya cacing. Jadi ciri-ciri Nemathelmintes ini cacingnya berbentuk bulat panjang atau gilik ya. Kalau kalian ingat mie kuning, nah itu atau mie telur ya, itu bentuknya mirip seperti itu ya. Kemudian cacing ini tidak bersegmen, beda dengan cacing pita yang tadi. Cacing pita yang tadi itu bersegmen-segmen. Kalau Nemathelmintes ini tidak bersegmen, jadi lurus aja, lempeng aja. Bentuknya strukturnya kayak mie gitu, biar gampang ingatnya. Kemudian yang ketiga memiliki rongga semu atau pseudocelomata. Lapisan tubuhnya triploblastik, udah terdiri dari 3 lapisan. Kemudian yang kelima simetrinya bilateral. Umumnya parasit. Jadi kalau misalkan Nemathelmintes ini golongan cacing-cacing yang merugikan lah ya pada intinya. Reproduksinya gimana? Reproduksinya secara seksual yaitu fertilisasi internal. Ya, organ kelamin jantan dan betina ini sudah terpisah pada individu yang berbeda. Kemudian contohnya apa saja? Nah, di sini ada 4 contoh ya yang sering keluar di soal-soal. Yang pertama adalah cacing perut. Cacing perut ini adalah Ascaris lumbricoides ya. Kemudian ada cacing tambang, Ancylostoma duodenal. Yang ketiga adalah cacing filaria, Wucheria bancrofti. Ini yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Kemudian cacing kremi, Oxyuris vermicularis. Ini kalian tinggal ngafalin aja nama-nama ilmiah dari keempat cacing ini yang sering keluar di soal-soal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Annelida. Annelida ini dari bahasa Latin, annelus artinya cincin kecil, eidos artinya bentuk. Ciri-ciri Annelida ini bentuknya mirip sejumlah cincin kecil yang diuntai ya. Kemudian tubuhnya bersegmen atau metameri, kemudian memiliki rongga sejati atau celomata. Dan Annelida ini secara sistem sudah lebih kompleks daripada Nemathelmintes karena dia sudah memiliki sistem sirkulasi ya. Kemudian yang kelima adalah lapisan tubuhnya sudah terdiri dari 3 lapisan yaitu triploblastik. Kemudian dia bersifat hermafrodit, memiliki kelamin ganda dan umumnya bermanfaat. Jadi bedanya dengan Nemathelmintes, kalau Nemathelmintes itu rata-rata dia bersifat parasit karena merugikan bagi manusia, sedangkan Annelida ini adalah cacing-cacing yang bermanfaat gitu ya. Reproduksi dengan 2 cara, yaitu yang pertama seksual dengan fertilisasi, yang kedua aseksual dengan fragmentasi. Klasifikasinya ada 3. Yang pertama polychaeta, yang kedua oligochaeta, dan yang ketiga hirudine. Untuk polychaeta, poly artinya banyak, chaeta artinya rambut kaku. Ya, contohnya apa? Contohnya cacing wawo dan cacing palolo. Nah, ini cacing wawo ini biasanya bisa dikonsumsi ya untuk makanan biasanya. Kemudian oligochaeta, oligo itu artinya sedikit, chaeta artinya rambut kaku. Contohnya apa? Cacing tanah ya, cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Nah, dia sangat berfungsi untuk menggemburkan tanah kan ya. Kemudian hirudine contohnya lintah dan pacat. Nah, ini adalah berfungsi sebagai pengobatan medis gitu ya. Nah, sekian dulu dari saya untuk materi invertebrata ini. Saya bahas dulu sampai Annelida, kemudian di video berikutnya nanti akan saya bahas 3 film terakhir yaitu Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.